Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Video ini temanya adalah merancang proses jasa. Merupakan pertemuan ke-12 dari mata pelajaran pemasaran jasa. Video ini membahas cara untuk merancang proses jasa, alat yang dibutuhkan, dan pengetahuannya di sekitar proses perancangan jasa. Selamat menyaksikan. Proses jasa. Jasa adalah proses yang harus dirancang dan dikelola untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang diinginkan, sehingga pelanggan tidak akan kecewa karena sudah dipersiapkan dari awalnya. Proses menggambarkan metode dan urutan di mana sistem operasi jasa bekerja, sehingga pengelola jasa ini akan mengetahui poin-poin mana yang perlu diamati pada saat pelaksanaan di lapangan. Hal ini akan mempermudah perbaikan bila terjadi satu permasalahan. Menentukan bagaimana mereka terhubung bersama, yaitu mereka itu pelanggan ya maupun para staf di lapangan, untuk menciptakan proposisi nilai yang dijanjikan kepada pelanggan. Jadi untuk kita memperoleh proposisi nilai sesuai yang kita janjikan kepada pelanggan terhadap jasa yang kita tawarkan, maka perlu dilakukan satu kayak training gitu lah. Training yang sifatnya secara kontinu untuk bekal para pelaksana atau operator di lapangan bagaimana melaksanakan tugasnya. Di samping adanya SOP, dia juga dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan proses jasa tersebut. Desain proses jasa bandara. Jadi pada diskusi ini saya memberikan contoh tentang bagaimana kita mendesain proses jasa bandara. Dalam monitor terlihat adalah yang diberikan contoh mengenai keberangkatan dalam negeri ya. Ada 5 tahap yang perlu dilakukan oleh pelanggan di dalam proses keberangkatan penumpang untuk naik pesawat terbang di bandara. Jadi yang tahap pertama yaitu parkir mobil apabila dia membawa mobil sendiri. Paling tidak pihak pengelola bandara sudah menyiapkan tempat parkir mobil dan motor ya tentunya. Jadi di sini kita akan memberikan contoh bahwa pelanggan atau penumpang itu membawa mobil sendiri. Walaupun sekarang sangat dipermudah dengan adanya taksi online ya. Jadi kita bisa pesan
taksi itu setiap saat ya, setiap saat. Selanjutnya dari parkir penumpang yang membawa mobil itu akan melakukan parkir kendaraan. Kemudian ada tahap yang kedua adalah cek bagasi. Penumpang yang sudah ada di terminal keberangkatan, dia akan memasuki terminal keberangkatan, pintu terminal keberangkatan. Sebelum bisa melakukan kegiatan berikutnya, maka penumpang tersebut harus dicek bagasinya. Jadi pengecekan ini dilakukan oleh petugas Aviation Security atau disingkat APSEC. Cek bagasi ini dilakukan dengan menggunakan X-ray ya, X-ray bagasi, supaya cepat pelaksanaannya. Karena kalau penumpangnya ada sekitar 200 orang, kalau kita cek satu-satu, satu orang bisa memakan waktu antara 1/4 jam sampai setengah jam kalau secara manual ya. Maka perlu adanya suatu alat. Jadi alat yang digunakan oleh petugas APSEC ini ada 3 macam dalam rangka untuk melakukan cek bagasi atau barang-barang terlarang untuk di pesawat. Yang pertama adalah X-ray, itu untuk mengecek barang-barang terlarang yang diletakkan di bagasi. Kemudian adanya namanya walk-through metal detector. Walk-through metal detector itu untuk mendeteksi barang-barang metal yang menyelip atau disimpan di tubuh penumpang itu. Maka melalui walk-through detector ini dia kalau ada pisau, ada pistol atau apa, dia akan berbunyi, akan terdeteksi. Kemudian yang kedua adalah handheld metal detector. Jadi handheld metal detector itu digunakan kalau penumpang tersebut saat dicek melalui walk-through metal detector, badannya terdeteksi, maka dilanjutkan dengan pengecekan secara lebih intens ya, dengan menggunakan handheld metal detector. Jadi bagian mana yang mengeluarkan bunyi itu akan terdeteksi dengan handheld metal detector yang dipegang oleh pihak APSEC tadi, petugas APSEC tadi. Selanjutnya setelah pemeriksaan bagasi selesai, maka penumpang dapat melakukan check-in. Check-in ini adalah satu proses untuk melapor. Jadi penumpang menyatakan akan berangkat ke tujuan dengan menggunakan pesawat pada hari itu, jam tersebut juga. Termasuk apabila dia bagasinya ditaruh bukan di kabin, maka bagasi tersebut akan ditimbang, kemudian akan dikasih stiker untuk menandakan atau tanda atau baggage tag, itu untuk nomornya, penumpangnya dan sebagainya, supaya tidak tertukar. Kemudian setelah melakukan check-in, penumpang akan mendapatkan namanya boarding pass. Jadi tiket untuk masuk ke pesawat ya, ke pesawat.
Nah, boarding pass ini isinya adalah nomor kursi, nomor pesawat, jenis pesawatnya, segala macam ya. Selanjutnya di situ ada kita sebelum masuk ke ruang tunggu ada pemeriksaan sekali lagi. Sekarang yang diperiksa adalah badannya. Jadi penumpang tadi badannya diperiksa. Karena kan bagasi kalau yang sudah dimasukkan kargo ya kan, maka dia kan hanya tinggal membawa tas kecil itu, makanya diperiksa juga. Termasuk badannya, apakah badannya itu membawa barang terlarang atau enggak, diperiksa. Sama seperti pada cek bagasi tadi. Selanjutnya pengecekan barang ini sudah bila sudah selesai maka dia diperkenankan untuk masuk di ruang tunggu untuk naik pesawat. Jadi begitu rekan-rekan semua, untuk desain proses jasa bandara itu untuk keberangkatan dalam negeri ada 5 tahap yang perlu dilakukan, sehingga pihak pengelola bandara perlu mempersiapkan desain proses jasa bandara ini agar penumpang itu merasa nyaman dan senang gitu ya. Karena memang termasuk di dalamnya ada satu kondisi yang membuat dia harus mengikuti aturan keselamatan penerbangan, tapi juga rasanya juga harus nyaman. Untuk berikutnya, desain proses jasa bandara akan diberikan contoh tentang kedatangan dalam negeri. Jadi ini sebaliknya ya. Kalau keberangkatan itu dari luar ke dalam, kalau dari kedatangan itu dari dalam keluar. Maksudnya dari dalam itu artinya pesawat mendarat dulu, kemudian penumpangnya masuk ke terminal kedatangan, ya kan? Kalau sudah ya, biasanya kalau ada Garbarata atau Aviobrit langsung masuk ke terminal kedatangan. Tetapi kalau parkir pesawatnya ada di remote area atau area yang tidak ada Garbaratanya, maka akan diantar ke terminal kedatangan dengan kendaraan bus ya. Selanjutnya di terminal kedatangan mereka akan mengambil bagasi. Bagasinya itu akan diantar ke konveyor yang dapat berputar. Jadi biasanya penumpang akan datang lebih dahulu daripada bagasinya ya. Dari bagasinya, karena penumpang itu biasanya prosesnya akan lebih cepat ya, untuk naik bis kemudian diantar ke terminal kedatangan. Sementara kalau bagasinya itu harus diturunkan satu-satu, kemudian dibawa dengan kereta gitu ya, atau mobil yang membawa bagasi untuk disajikan kepada penumpang melalui konveyor putar. Selanjutnya, setelah penumpang mengambil bagasi, mereka akan menuju area publik sehingga dia bisa pesan taksi, atau kalau dia membawa
mobil sendiri artinya dia harus ambil mobil yang waktu berangkat tadi diparkir mobil ya, mobilnya diparkir ya. Itu rekan-rekan semua. Jadi kalau untuk kedatangan dalam negeri, desain proses jasanya itu mengalami 4 tahap. Tahap terminal kedatangan, ambil bagasi, area publik, kemudian parkir mobil, ya kan. Tapi kalau dia pesan taksi ya di area publik tunggu di situ. Akan ada taksi yang datang setelah dipesan. Alat merancang jasa. Jadi alat untuk merancang jasa pada intinya ada 2 macam. Yang pertama flowchart. Flowchart itu bentuknya bisa bermacam-macam. Ada yang menggunakan simbol-simbol standar flowchart. Ada juga yang menggunakan kotak-kotak yang dihubung-hubungkan satu dengan lainnya. Pada intinya, flowchart itu merupakan urutan kegiatan dari start sampai finish. Jadi dari awal sampai selesai suatu permasalahan ya. Kemudian yang kedua, blueprint. Blueprint itu menunjukkan urutan kegiatan dari start sampai finish yang dilengkapi dengan semua aspek hardware dan software serta SDM yang dibutuhkan. Jadi di sini kalau kita membuat satu blueprint sebuah rumah, nah di situ perlu dibutuhkan berapa meter kubik genteng, ya kan? Berapa meter persegi itu lantai, serta berapa sak semen. Nah itu merupakan salah satu yang dibutuhkan dalam bentuk hardware-nya. Sedangkan software-nya itu merupakan bagaimana pengaturan daripada jaringan listrik, jaringan elektronikanya, sehingga sistem yang ada di rumah tersebut itu dapat berjalan. Kemudian dari sisi SDM-nya itu untuk membangun sebuah rumah diperlukan berapa jumlahnya orang yang dapat mengerjakannya. Itu gambaran tentang alat untuk merancang jasa. Bentuk flowchart saya ambilkan contoh tentang bagaimana membuat flowchart keberangkatan penumpang pesawat terbang domestik. Di awal sudah diberikan contoh, itu adalah contoh daripada model flowchart ya, model flowchart tentang keberangkatan penumpang pesawat. Di dalam flowchart ini ada 5 kegiatan yang penting, kemudian didukung dengan peran pemeriksaan oleh aviation security untuk memeriksa bagasi dan badan penumpang yang akan naik ke pesawat terbang. Jadi mengapa di sini disebutkan tentang flowchart ya, karena kita melihat bahwa satu desain keberangkatan penumpang pesawat terbang domestik ini
diwujudkan dalam bentuk rangkaian ya. Rangkaian kotak-kotak ini menunjukkan checkpoint yang harus disiapkan oleh perancang jasa. Jadi seorang owner atau pengelola jasa bandara itu harus selalu mengerti tentang bagaimana mempersiapkan parkir mobil supaya tidak terjadi penumpukan atau terjadi kemacetan. Nah, itu perlu diatur dan disiapkan lahan atau fasilitas yang dibutuhkan dalam parkiran. Jadi dari gambaran gambar flowchart ini, seseorang itu dapat membaca apa yang perlu dilakukan dengan adanya flowchart yang telah dibuat tentang keberangkatan penumpang pesawat terbang domestik. Ada 5 tahap yang perlu dilakukan, yaitu ada kegiatan untuk parkir mobil, ada cek bagasi yang dilakukan oleh petugas APSEC, kemudian ada check-in. Nah, check-in itu perlu dipersiapkan apa saja ya. Tetapi di dalam flowchart di sini tidak disertai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam, hanya bentuknya adalah kotak-kotak, itu flowchart ya. Beda dengan blueprint. Nanti kita akan diskusi lagi tentang masalah blueprint. Selanjutnya cek badan. Jadi kalau setelah check-in, sebelum masuk ruang tunggu harus cek badan lagi, diperiksa oleh petugas APSEC. Jadi kalau penumpang yang akan masuk ke ruang tunggu itu harus diperiksa sekali lagi badannya. Kalau tadi bagasinya, ini badannya. Nah, ini sehingga ini langkah-langkah atau tahapan di dalam satu keberangkatan penumpang itu apa yang harus dilakukan itu sudah terlihat melalui flowchart ini ya, melalui flowchart ini. Saya ambil contoh blueprint parkir mobil. Nah, ini adalah gambaran satu parkir mobil yang ada di satu bandara ya, satu bandara. Di sini terlihat adanya gambar tempat masjid, tempat parkir motor, dan parkir mobil. Parkir mobil itu dibagi 2. Parkir untuk yang kita lakukan, yaitu parkir mobil untuk biasa sama parkir mobil untuk parkir inap ya kan, untuk inap. Selanjutnya ada bagian yang dibutuhkan, yaitu contohnya informasi. Di lantai 1 masih ada berapa parkiran ya, disebutkan. Kemudian di lantai 2 ada pasti yang kosong berapa atau jumlahnya sudah mobil yang masuk seberapa, jadi ketahuan ya. Itu yang dimaksud dengan kelengkapan ya, kelengkapan fisiknya. Kemudian ada bentuk ini pintu gerbang yang dijaga atau masih dalam blueprint parkir mobil. Ini kita perlu juga membuat petunjuk arah untuk menentukan di mana parkir mobil, di mana parkir motor ya kan. Jadi menjelang pintu gerbang itu
kita setelah kita masuk parkiran itu mulai petunjuk-petunjuk arah itu perlu dipasang ya, perlu dipasang sehingga penumpang tidak bingung. Itu perlunya blueprint sehingga dia diketahui bahwa perancangan ini nanti di sini harusnya ada tanda petunjuk parkir mobil, sekarang nggak ada. Nah ini perlu diperbaiki juga. Makanya blueprint ini adalah gambaran utuh tentang satu kegiatan perancangan jasa ya, perancangan jasa. Kalau kita melihat tahapan blueprint, itu ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu adanya kegiatan tahap awal. Pada kegiatan tahap awal ini memetakan pengalaman pelanggan secara keseluruhan, masukan yang diinginkan, dan output yang diharapkan, serta urutan pengiriman output yang harus dilakukan. Jadi kegiatan awal ini kita mengumpulkan masukan-masukan dari semua pihak ya. Kemudian kita olah bagaimana untuk mewujudkan daripada keinginan pelanggan tadi. Itu dari sisi kegiatan tahap awalnya. Kemudian perlu disiapkan bukti fisik dari aktivitas. Jadi di sini ada hal yang perlu diperhatikan, bagaimana panggung depan itu apa yang dilihat oleh penumpang merupakan apa yang dapat dilihat dan digunakan pelanggan untuk menilai kualitas jasa. Jadi kalau kita ambil contoh di restoran ya, kita ambil bukti fisik dari aktivitasnya, yaitu artinya tampilan karyawan frontliner itu harus profesional. Kemudian fasilitas-fasilitas fisik yang mendukungnya itu juga harus terlihat bermutu tinggi ya, bentuknya kokoh, bagus, tampilannya juga bagus. Maka itu menjadi salah satu bentuk bukti daripada hardware yang ada. Selanjutnya tahap yang ketiga adalah garis visibilitas. Karakteristik utama dari cetak biru atau blueprint suatu jasa yang membedakan antara apa yang dialami pelanggan, yaitu yang disebut panggung depan, dan aktivitas karyawan, dan mendukung proses di belakang panggung di mana pelanggan tidak dapat melihatnya. Sebagai contoh, tampilan di depan, di frontliner, maupun kalau kita di hotel mau menginap di suatu kamar, ya tampilan kamarnya harus bagus ya. Fasilitas pendukungnya bagus, handuknya, spraynya, kasurnya, pencahayaannya, kemudian sirkulasi udaranya, itu yang terlihat, itu yang dapat dirasakan, itu menjadi suatu bukti ya, menjadi suatu bukti. Sementara di belakangnya ya bagaimana kita menyiapkan, atau si pihak owner maupun timnya menyiapkan agar penampilan yang
dirasakan oleh pelanggan itu menjadi nyaman. Kalau kita melihat ini satu urutan tahapannya tadi tentang masalah blueprint, ada namanya kegiatan backstage. Ya, itu tadi sudah saya singgung, yang harus dilakukan untuk mendukung langkah front stage. Yang pertama, definisi standar untuk setiap kegiatan di panggung depan. Jadi di sini kita harus memberikan satu definisi yang standar bagaimana mewujudkan kegiatan yang dirasakan oleh penumpang. Yang kedua, tindakan pelanggan utama diilustrasikan dengan gambar. Jadi pelanggan utama kita umpamanya yang VVIP atau business class atau deluxe segala macam itu dilakukan dengan gambar-gambar, ya kan? Bagaimana kita melayani. Kemudian bukti fisik dan lainnya untuk kegiatan di depan panggung. Jadi jangan lupa selalu memeriksa kondisi hardware dan softwarenya yang dirasakan atau dilihat oleh pelanggan tersebut. Kemudian adanya garis interaksi. Garis interaksi itu pembatas antara yang bisa dilihat oleh penumpang atau oleh pelanggan terhadap yang tidak bisa dilihat oleh pelanggan tadi, ya, pembatas, garis batas. Kemudian tindakan panggung depan oleh personel kontak pelanggan. Kemudian apa-apa yang harus dilakukan oleh petugas agar pelanggan yang ada merasakan atau menggunakan fasilitas tadi terasa nyaman. Kemudian selanjutnya adanya garis visibilitas. Garis visibilitas itu adalah garis yang bisa pembatas yang bisa dilihat oleh pelanggan. Kalau yang garis interaksi tadi adalah garis interaksi antara pelanggan dengan stafnya, ya, dengan stafnya. Contohnya, bila pelanggan sudah masuk ke kamar, kemudian ingin sesuatu, maka dia akan menggunakan garis interaksi berupa telepon, ya, berupa telepon atau bel atau apa gitu. Itu garis interaksi. Mari kita berikan contoh tentang blueprint jasa hotel. Di dalam blueprint jasa hotel ini, pengelola hotel menyiapkan segala macam fasilitas, baik software maupun hardware-nya, agar pelanggan hotel tadi merasa nyaman atau merasa betah di hotel tersebut. Selanjutnya ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu petugas penerima tamu atau frontliner-nya saat menerima telepon dari luar untuk pesan kamar segala macam perlu sudah disiapkan, ataupun ada permintaan dari tamu yang ada di kamar. Selanjutnya ada fasilitas valet parking, yaitu tamu hotel itu akan diberi prioritas untuk
parkirnya dilakukan oleh petugas yang ada di hotel. Jadi tamu tidak perlu repot-repot, nanti kunci segala macamnya itu akan disiapkan. Di dalam proses menuju kamar hotel, pihak hotel mengiringi tamu yang menuju kamarnya dengan membawakan barang-barang milik daripada tamu tersebut, ya. Kemudian setelah di kamar, mereka akan menikmati kamar yang sangat mewah, ya, sangat mewah. Kemudian di dalam kamar juga disiapkan bathtub yang bisa untuk melakukan sauna, ya, sauna di dalamnya, sehingga tamu akan tidak perlu keluar lagi. Dia dari kamar, dia akan dapat merendam sambil memandangi suasana pantai atau laut yang ada di luar sana.